Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung karena Anda telah menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, Bung Boy, mungkin saat ini masyarakat sangat bersemangat ya untuk berkurban di Idul Adha 1444 Hijriah. Namun adakah kriteria yang mungkin harus kita ingatkan kepada masyarakat terkait dengan pemilihan hewan kurban yang layak untuk dikurbankan? Iya, jadi memang kita tahu bahwa tentu saja kalau hewan kurban yang baik tentu saja sesuai dengan syariatnya ya, tentu saja sesuai dengan syariat Islam, kemudian juga tentu saja bebas dari segala macam penyakit. Jadi yang itu yang menjadi syaratnya ya. Jadi semua itu diharapkan hewan kurban itu memang harus sehat, mencapai umur tertentu dan tidak cacat gitu ya. Itu menjadi poin-poin turunannya ya, bahwa hewan-hewan itu tidak boleh sampai ada cacat gitu. Jadi kita memang semangat berkurban ini ingin memberikan yang terbaik ya di tengah kondisi maraknya LSD dan juga penyakit PMK di sejumlah wilayah gitu. Jadi memang aktualisasi semangat itulah yang kita ajarkan terus ya, bahwa walaupun kondisi seperti ini, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu bisa juga memberikan yang terbaik gitu loh. Itu yang mau kita suguhkan dalam ibadah kurban kali ini. Ya, untuk mungkin sekarang banyak sekali yang mengambil kesempatan jika ada hewan kurban yang cacat atau dijual dengan harga murah. Itu apakah ada potensi seperti itu, Bung Boy? Ya, betul sekali. Itu tentu saja ada potensinya dia terserang penyakit, walaupun itu masih kembali lagi harus dicek lagi ke dokter hewan, harus diawasi kembali, dimonitoring terus oleh Dinas Kesehatan Hewan, juga dokter yang terkait lainnya, dokter. Jadi memang itu ada tentu saja potensinya, tapi kan itu sebabnya juga kita dari pemerintah ya, khususnya dari pemerintah itu berharap agar masyarakat itu tidak tergiur dengan harga yang murah ya, hanya ingin mendapatkan mau makan daging. Nah itu, tapi dia tidak memberikan yang terbaik gitu loh. Dia mau mendapatkan harga murahnya iya, tapi dia tidak memberikan yang terbaik. Nah ini juga keliru, ini juga kurang baik ya, kurang patut, apalagi di momentum Idul Adha menerapkan yang seperti itu gitu ya. Jadi seakan-akan dia mau hanya ikut-ikutan kurban gitu, tapi daging yang tidak baik, daging yang tidak sehat. Nah ini kan juga bermasalah gitu, itu sih. Jadi memang semua itu kita itu jangan mudah tergiur, terbuai, ikut-ikutan ya. Tapi itu tadi ada kriteria yang harus bebas dari segala macam penyakit, sudah dicek sebelumnya. Kalau misalnya ada gejala terserang PMK maupun LSD, sudah ada vaksin sebelumnya diberikan, seperti itu. Juga ada monitoring terus dari Dinas Kesehatan, seperti itu. Kita berharap masyarakat jangan mudah tergiur ya, tapi juga ingat selalu memberikan yang terbaik ya, semangat berkurban dengan memberikan yang terbaik. Mungkin dari pandangan Bung Boy sendiri, seperti apa sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau Dinas Kesehatan Hewan untuk melakukan sosialisasi terhadap pemilihan hewan kurban yang sesuai kriteria? Ya, sampai sejauh ini sih saya kira sih pemerintah seperti biasa ya, yang sudah menjadi tugasnya gitu, bahwa pemerintah sudah menjalankan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya tentang misalnya Dinas Kesehatan Hewan terus monitoring dan juga melakukan pengawasan kepada hewan-hewan yang terserang penyakit juga, baik itu sapi, kerbau, domba, kambing, itu semua menjadi sorotan, terus juga menjadi pantauan pemerintah. Kemudian pemerintah juga tadi itu ya, ketika ada suatu wilayah yang terserang gejala PMK maupun LSD, dia langsung pemerintah juga langsung menggelar vaksin seperti itu. Jadi memang saya kira ya sudah hal yang wajarnya, pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, saya kira. Gitu ya. Jika belum ditemukan ya, Bung Boy, untuk antisipasi dari pemerintah, apakah pihak takmir atau pihak dari panitia pekurban harus mensosialisasikan secara langsung oleh mudohi ya, atau bagi para pekurban, atau harus melakukan mungkin bisa pemanggilan terhadap Dinas Kesehatan untuk langsung datang ke lokasi? Ya, seperti itu bisa ya, apabila Dinas Kesehatan yang dipanggil langsung ke tempat digelarnya kurban, bisa seperti itu. Ada keterlibatan masyarakat aktif sendiri dari warga masyarakat, bahwa ada hewan, entah itu kambing, sapi, kerbau gitu ya, yang terserang gejala
yang mencurigakan ataupun ada tanda-tanda bahwa hewan ini terserang penyakit LSD ataupun hewan ini terserang penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Ini bisa juga warga yang aktif untuk melaporkan itu tadi ya. Diharapkan ada keterlibatan seperti itu dari warga masyarakat ketika ada melihat suatu gejala penyakit pada hewan. Baik, berarti harus ada sinergitas ya, Bung Boy, antara takmir atau panitia kurban terhadap pemerintah ya. Sejauh mana ini harus dilakukan sinergitas antara keduanya ini, Bung Boy? Iya, saya kira itu ya. Tadi kalau ketika suatu panitia kurban yang menggelar acara kurban, itu semua sudah melihat tidak ada persoalan terhadap pemotongan kurban yang akan dilaksanakan. Saya kira itu kan akan terus berjalan seperti biasa. Nah, kemudian sebelum dipotong ada laporan dari warga masyarakat yang melaporkan bahwa ada gejala-gejala penyakit hewan, dilakukan pengecekan. Saya kira semuanya itu memang benar-benar ini ya, aktif ya, sama-sama aktif gitu ya. Khususnya untuk memberikan yang terbaik pada hari raya Idul Adha ini, itu seperti itu sih. Di sisi kebersihan mungkin, Bung Boy, dalam proses pemotongan atau proses treatment terhadap hewan kurban sendiri, apakah kita juga menyoroti hal itu? Iya, tentu saja kebersihan hewan itu tentu saja harus menjadi perhatian, tentu saja ya. Tidak mungkin kan hewan yang kotor, hewan yang tidak bersih gitu kita kurbankan begitu saja. Tentu saja hewan itu harus hewan yang bersih, tentu saja. Tadi itu sesuai syariat Islam dan tidak membawa penyakit, kan seperti itu. Jadi ya saya kira semuanya tentu saja diperhatikan, Kak Haji. Semuanya tentu saja diperhatikan bahwa bagaimana hewan yang sehat, hewan yang tidak membawa penyakit gitu, membawa penyakit bawaan, itu saya kira yang patut menjadi perhatian. Baik, Bung Boy, kita akan break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan trending topik yang ada di sejumlah platform media Lampung Pos Group, yaitu mulai dari lampos.co, lampumpos.id, dan radio Sai 100 FM.